Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga saja semuanya dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun. Qadar Allah bagi yang sedang sakit, semoga saja diberikan kesehatan dan bisa beraktivitas seperti sedia kala. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa dulu menurut agama dan keyakinan masing-masing, dengan harapan semoga saja kita diberikan kemudahan dalam belajar. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Saya Dian Santi Warastuti, tutor IPS PKBM Negeri 23. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan membawakan materi tumbuh dan berkembangnya semangat kebangsaan. Mari belajar bersama. Persatuan dan kesatuan serta pembentuk identitas bangsa. Nama Indonesia merupakan sebuah identitas yang membedakan dengan negara lain. Indonesia menjadi lambang perekat untuk mempersatukan seluruh komponen bangsa yang mengesampingkan suku, kedaerahan, agama untuk bersatu padu. Dengan adanya semangat kebangsaan ini, maka di Indonesia muncullah pergerakan-pergerakan nasional, dimulai dengan Budi Utomo. Kemudian ada Indische Vereniging yang terbentuk di Belanda, dengan anggotanya adalah mahasiswa-mahasiswa yang bersekolah di Belanda. Mahasiswa-mahasiswa Indonesia tentunya yang bersekolah di Belanda. Pendirinya pada tahun 1908. Dan pendirinya adalah Sultan Sayangsoripada, R.N. Noto Suroto, R.P. Sosro Kartono, dan R. Husein Jayadiningrat maupun Noto Diningrat, Sumitro Kolopaking, dan Dr. Apitulei. Tujuan organisasi ini adalah memajukan kepentingan bersama dari orang-orang yang berasal dari Indonesia. Mulanya organisasi ini bersifat sosial budaya, namun akhirnya berubah seiring dengan berjalannya waktu menjadi ke arah politik, karena untuk mendongkrak semangat atau nasionalisme bangsa Indonesia agar bisa merdeka. Nasionalisme sendiri itu apa sih sebenarnya, sehingga harus perlu dibangkitkan di generasi muda atau pemuda itu? Nasionalisme sendiri adalah kesetiaan manusia sebagai warga negara pada kepentingan bangsa. Nasionalisme sendiri dapat diartikan sebagai perasaan cinta terhadap bangsa dan tanah airnya. Pada tahun 1925, Indische Vereniging ini berubah nama menjadi Perhimpunan Indonesia yang dipimpin oleh Dr. Sukiman Wiryo Sanjoyo, dengan cita-citanya tertuang dalam 4 pokok ideologi, antara lain kesatuan nasional, solidaritas, non-kooperasi, dan juga swadaya. Pada tanggal 12 Juni 1918, di Indonesia sudah banyak tumbuh atau muncul pergerakan-pergerakan, organisasi pergerakan, antara lain di Jawa ada Jong Java, di Sumatera ada Jong Sumatera, di Kalimantan ada Jong Kalimantan. Akhirnya organisasi ini menjadi satu, mempunyai sebuah wadah untuk menyamakan visi dan misinya. Maka dibuatlah suatu kongres atau pertemuan dari beberapa organisasi kepemudaan di seluruh tanah air, dan dibentuklah sebuah kongres yang tepatnya pada tanggal 30 April sampai dengan 2 Mei 1926, tepatnya di Jakarta. Tujuan kongres ini adalah menanamkan semangat kerjasama antara perkumpulan pemuda di Indonesia untuk menjadi dasar bagi persatuan Indonesia. Pemimpinnya adalah Muhammad Tabrani. Hasil kongresnya antara lain mempersiapkan Kongres Pemuda Indonesia kedua, mengusulkan semua perkumpulan pemuda agar bersatu dalam organisasi Pemuda Indonesia.
Kemudian dilanjutkan dengan Kongres Pemuda kedua tanggal 27 sampai dengan 28 Oktober 1928. Kongres ini berlangsung di Gedung Indonesian Club di Jalan Keramat Raya 106 Jakarta pada tanggal 27 sampai 28 Oktober. Kongres ini terlaksana atas inisiatif dari PPPI atau Perhimpunan Pelajar Indonesia dan Pemuda Indonesia. Ketua Kongres ini adalah Sugondo Joyopuspito. Keputusan Kongres Pemuda kedua ini adalah mengucapkan ikrar Sumpah Pemuda bahwa mereka menyatakan persatuan untuk Indonesia Merdeka, menetapkan lagu Indonesia Raya sebagai lagu kebangsaan, menetapkan Sang Merah Putih sebagai bendera Indonesia, dan melebur semua organisasi menjadi satu dengan nama Indonesia Raya. Sebelum ini, mari kita simak atau kita bersama-sama membaca ikrar Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Satu, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Dua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Tiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Adalah bunyi Sumpah Pemuda yang sampai sekarang kita kenal sebagai dan kita peringati bersama-sama setiap tanggal 28 Oktober. Tidak kalah dengan yang laki-laki, maka perempuan Indonesia juga menyatakan kebangkitannya melalui Kongres Perempuan Indonesia dengan membentuk suatu wadah Perserikatan Perempuan Indonesia pada tanggal 22 Desember 1928 mengadakan kongres yang pertamanya. Maka dan setiap tanggal 22 Desember ini kita kenal sebagai Hari Ibu. Pergerakan kaum wanita Indonesia dirintis oleh Raden Adjeng Kartini. Perjuangan Raden Adjeng Kartini ini memunculkan semangat nasionalisme bagi kaum wanita. Sebagai penerus R.A. Kartini ada Dewi Sartika. Berkat cita-cita Raden Adjeng Kartini ini muncullah gerakan pendidikan wanita di Indonesia, antara lain Putri Mardika, Kartika Fon, Keutamaan Istri, Kerajinan Amai, Keutamaan Istri Minangkabau, Aisyah, dan organisasi kewanitaan lainnya. Dalam perkembangannya sejak tahun 1920, organisasi-organisasi kewanitaan tersebut mulai terlibat dalam gerakan politik. Maka dari itu, kita harus maju karena jasa dari para pahlawan, maka saya bisa berada di sini belajar bersama kalian tanpa membedakan jenis kelamin ataupun gender kita. Tujuan dari Kongres pertama perempuan adalah mempersatukan cita-cita dan usaha memajukan kaum wanita, menyatukan organisasi-organisasi wanita yang beraneka ragam. Manfaat dari Kongres Perempuan sendiri adalah kebangkitan kesadaran nasional di kalangan wanita, membuka kesadaran kaum wanita untuk ikut berjuang dalam bidang pendidikan dan kebudayaan, sosial, ekonomi, politik, dan lain-lain. Dengan pentingnya peristiwa Kongres Perempuan pertama ini, maka setiap tanggal 22 Desember kita peringati sebagai Hari Ibu. Dari materi yang sebelumnya kita sudah belajar, Ibu sedikit ingin bertanya, atau tugas kalian sekarang adalah
menuliskan kembali ikrar sumpah pemuda. Ya, di dalam buku tulis kalian foto dan kirimkan ke saya by WA. Apa tugas kalian? Menulis ikrar sumpah pemuda pada buku tulis kalian, lalu kalian foto dan kirimkan ke saya by WA. Cukup sekian, terima kasih. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.